Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan nikmat iman serta Islam kepada kita semuanya, dan alhamdulillahirabbil alamin kita bisa melanjutkan kembali kuliah untuk melanjutkan kembali ujian tengah semester dengan menyertakan video dari mata kuliah Masalah Fiqhiyah. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad bin Athaillah dari kelas 5D PAI 5D. Di sini saya akan membawakan tentang sedikit gambaran wanita berkarir. Ya. Sejarah wanita berkarir, yakni pertama adalah diawali oleh sejarah Rasulullah SAW, yakni Siti Khadijah. Yang mana Siti Khadijah itu adalah seorang saudagar, seorang pengusaha besar yang berada di Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi, di Makkatul Mukarramah, yang beliau menikah di usia 40 tahun dan beliau menikah bersama Nabi di usia 40 tahun dan beliau bersama Nabi ketika Nabi berusia 25 tahun. Di saat itu Nabi sebelumnya dia menjadi seorang tokoh impor, yang mana dia tokoh pembisnis luar negeri yang menjadi kalangan dalam dan kalangan luar dan dalam ekspor barang Arab Saudi ke negara lain. Maka di saat ini adalah bagaimanakah hukumnya wanita berkarir? Maka hukumnya wanita berkarir boleh. Pertama, di saat akan menghalakannya, pertama harus ada mahar. Kedua, harus ada dalam mana poligami. Selanjutnya adalah dia hak mendapatkan waris. Dan selanjutnya dia adalah sama dengan wanita yang bukan wanita berkarir juga, sama pokoknya gitu. Dan pandangan Islam terhadap wanita berkarir baik sekali, karena bila mana dalam kepala keluarga, bila pihak suami itu kurang mampu, maka diperbolehkan seorang istri untuk untuk melakukan bisnis, yakni untuk membantu suaminya dalam bidang ekonomi, apa itu. Yang jadi bahan takut, yang jadi bahan kurang baiknya itu adalah bila mana seorang istri dia mendapatkan hasil lebih besar daripada suami. Dan kebanyakan itu sang suami itu merasakan malu ya. Bahkan ada suatu keluarga yang saya temukan ketika ada seorang istri mengajak ibadah haji kepada suaminya. Suaminya pembisnis, istrinya juga sama pembisnis. Ketika sudah 1 tahun dia melakukan bisnis, dia sukses, suami juga sukses, tetapi hasil yang didapatkan lebih besar daripada suami. Jadi istri lebih tinggi penghasilannya. Dan dari saat itu seorang istri itu sudah melakukan zakat hartanya. Dari saat itu dia mengajak pada suaminya, sayang, kita berangkat haji yuk. Sedangkan yang harta suami itu sudah diinvestkan lagi, dan tidak ada lagi harta yang tersisa untuk dipersiapkan untuk ibadah haji. Tapi sang suami mengatakan, udahlah kamu aja yang ibadahnya, yang berangkatnya, saya malu, saya gak cukup nih, nah gitu. Padahal kalau mau itu secara logika, iya sih, emang seorang suami itu adalah kepala pokok keluarga. Tapi kalau emang gak punya dan sudah punya, gak apa-apa. Maka di sana harus ada terjadi di antara harta suami dan harta istri itu harus ada sebagian yang disatukan, dan disebut harta gono gini gitu.
yang mana harta tersebut bisa supaya tidak canggung, bila mana ada istri yang memakai harta tersebut tidak canggung, dan suami pun juga ketika butuh harta lagi, harta tersebut tidak canggung juga gitu. Dan saat itu akhirnya sang suami tak berangkat, tapi ini istri doang. Tapi sebaiknya pula adalah istri itu menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya. Dikarenakan bila mana seorang istri dia menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya, maka harapan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan waladun shalihun marfu'atus shalihah itu sungguh sangat jauh. Bahkan korbannya, bila mana ekonomi baik, keluarga pun baik. Bila mana keluarga baik, maka ekonomi belum tentu baik. Maka untuk memperbaikinya itu adalah perbaiki dulu kita kepada Allah, terus itu setelah itu kita perbaiki kita terhadap sesama, dan kita realisasikan dalam dunia sehari-hari. Mungkin segitu dari saya tentang wanita berkarir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.